Saya Pak Rahmat dari Semarang dan kemarin mengambil media sosial di situ di Facebook dan Instagram itu saya ingin menginap di homestay yang di gunung di situ. Ternyata saya menemukan itu ada homestay dan kebetulan juga live in juga di Segajih di wilayah Kokap Kulon Progo. Akhirnya saya tertarik dan saya menginap. Nah, kebetulan saya ketemu dengan salah satu pengelolanya yaitu Pak Alis Brugan. Itu ternyata mempunyai satu kegiatan yang produktif, itu membuat batik. Nah, batiknya itu ternyata unik. Nah, akhirnya saya kebetulan ada satu yang siap dipakai, ini saya pakai sekarang. Dan pada saat ini saya menikmati menu jamuan di Live In Segajih itu yaitu sego diplek, nasi diplek sama ingkung dan sama sambal sama tempe, dan ini betul-betul makanan yang di gunung dan asli itu. Mari kita coba. Ini sambalnya sego diplek dikasih ingkung sambal. Nah, ini ada tempe. Saya coba ya. Nasinya itu rasanya gimana itu loh. Jadi beda dengan di warung atau di tempat-tempat yang lain. Itu hingga rasanya ingin saya habiskan ini makanannya. Tempe asli dari gunung. Gurih. Ya ini sama ini. Mantap. Baik, kepada pemirsa YouTube, saya mengajak kepada kalian semua untuk datang ke Segajih Live In di Kalurahan Argoteto, Kapanewon Kokap di Kabupaten Kulon Progo. Mari segera kita kunjungi dan gunakan fasilitas yang ada di Segajih Live In. Dijamin Anda akan kerasan di sini. Selamat siang, Sarakadang Mega Suara, juga Anda pemirsa kanal YouTube Mega Suara dan juga kanal YouTube Potret Java. Siang hari ini kita berjumpa dalam acara browsing obrolan siang Mega Suara yang disiarkan dari kawasan Tugu Malioboro, Yogyakarta International Airport. Dan kesempatan siang hari ini kita akan berbincang lebih jauh tentang potensi desa wisata Segajih Hargoterto, Kokap Kulon Progo. Dan pada kesempatan hari ini Sarakadang Mega Suara sudah hadir 3 narasumber kita, yaitu Bapak Yulianto. Beliau adalah Bapak Panewu Kokap. Selamat siang Pak Panewu. Juga ada Bapak Lurah Hargoterto, beliau Bapak Tukiyo. Selamat siang Pak Tukiyo. Selamat siang. Dan ada juga Bapak Ali, beliau adalah konseptor atau penggiat Ketua Desa Wisata Hargoterto. Begitu ya Pak ya? Ya. Sarakadang Mega Suara juga pemirsa kanal YouTube Mega Suara juga Potret Java, kita akan berbincang lebih jauh
dalam browsing siang ini dengan tema peran pengusaha wisata dan UMKM memanfaatkan peluang keberadaan ZIA di Kulon Progo. Nah, Sahabat Kata Mega Suara, kita akan berbincang lebih jauh dengan bapak-bapak narasumber siang hari ini yang tentunya sudah siap menyapa dan berbagi ilmu, berbagi informasi untuk Anda, pemirsa dan juga Sahabat Kata Mega Suara. Langsung ke Pak Panewu Hargoterto. Silahkan Pak Yulianto. Bagaimana dengan adanya desa wisata Segajeh ini ataupun desa wisata yang ada di Kokap itu apa saja? Monggo Pak. Ya, Pak Penewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang hormati Kadang Mega Suara. Pertama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya kita semua dapat melakukan kegiatan obrolan siang ini. Ya. Dengan tema terkait peran pengusaha wisata dan UMKM dengan adanya Bandara ZIA ini. Ya. Sebelumnya kami sampaikan Kokap merupakan salah satu kapanewon di Kabupaten Ponorogo yang letaknya ini sangat dekat dengan Bandara ZIA. Ya. Bahkan paling selatan Hargo Mulyo ini sangat berdekatan sekali dengan bandara ini. Yang ini menjadi sebuah peluang dan potensi bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat, khususnya khusus melalui pengembangan usaha pariwisata. Sebenarnya kami sampaikan potensi-potensi wisata di Kabupaten Kokap sangat lengkap, Pak. Mulai dari potensi alam di sana, ada Gunung Gajah, Gunung Ijo, terus Kali Biru dan juga perbukitan Murai sendiri. Sementara wisata buatan ada Waduk Sermo di sana. Ini tentunya sangat bisa dikembangkan lebih menarik lagi. Wisata edukasi ini alhamdulillah di Segajeh. Ini satu-satunya wisata edukasi live in di Kulon Progo, Pak Al. Ini tentunya hal yang membedakan dengan wisata di tempat lainnya. Selain itu di Kokap ini juga ada wisata-wisata yang berbasis geoheritage. Di Kokap itu ada 2 gunung geoheritage, Gunung Hijau dan Gunung Gajah. Ini 2 heritage yang belum optimal dikembangkan untuk pengembangan objek wisata. Sementara objek wisata yang bersifat sejarah ini di Keliripan. Ini ada bekas tambang mangan. Insya Allah mulai tahun ini, tahun besok akan dikembangkan menjadi objek wisata unggulan sebagai salah satu destinasi wisata geoturisme di Yogyakarta sebagai mau diangkat menjadi breksinya Kulon Progo. Ini tentunya sebuah potensi dan ini dengan harapannya dengan berkembang potensi wisata tentunya harus disupport sektor lain baik pertanian maupun UMKM tentunya. Nah ini UMKM dengan berkembangnya wisata tentunya UMKM kita harapkan juga mempersiapkan diri. Ini banyak potensi UMKM di Kabupaten Kokap ini kalau secara jumlah sekitar 400-an 50-an 6 ini total dari berbagai bidang peternakan, jasa, industri dan olahan makanan. Ini seperti yang di depan ini ada anyaman, ada batik dan juga olahan makanan ini dari produk KWT di Kokap itu ada sekitar 38 KWT dengan berbagai macam produk olahan makanan mulai dari empon-empon dan olahan-olahan buah-buahan lainnya. Ini tentunya kita harapkan dengan berkembangnya wisata di Kokap otomatis nanti harus disiapkan juga cindera mata dari para UMKM. Mungkin itu, Mbak. Jadi bagaimana upaya dari pemerintah Kokap nih ya, terutama Panewu Kokap, Kapanewon Kokap untuk mendorong masyarakatnya agar bisa berkiprah di ZIA? Ini tentunya kita salah satu tugas adalah memberdayakan masyarakat. Tentunya kita bersama dengan stakeholder khususnya dengan Pak Lurah, tentunya kita saya mendorong para lurah untuk mempersiapkan untuk
menyiapkan SDM dari para pelaku usaha UMKM. Begitu saja kita juga berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, misalnya dinas kesehatan terkait IPRT kan yang saya ini bagian besar industri kecil UMKM di Kokap belum ada IRT, IPRT. Ini hal-hal yang harus kita dorong bersama dengan Pak Lurah untuk quality control produk harus ada PRT. Itu juga misalnya manajemen pemasaran. Karena dengan kondisi saat ini dengan perkembangan IT tentunya beda pemasaran ketika era yang lalu digital marketing. Ini tentunya hal-hal yang perlu kita spot, kita suntik kepada pelaku UMKM. Mungkin itu salah satu contohnya. Ya, apakah diberikan pelatihan seperti itu untuk bisa marketing digital ataukah untuk pemasaran digital begitu? Sudah diberikan pelatihan? Ya, ada sudah beberapa pelaku UMKM kita koordinasikan dengan dinas kesehatan maupun dinas koperasi UMKM ini untuk memberikan pelatihan terkait digital marketing maupun PRT itu saja. Oke, jadi untuk bisa menjamin keamanan konsumen ya Pak ya, untuk keyakinan juga keamanan juga kan Pak ya, karena kalau produksi rumah tangga kita mau membeli kan ini ya harus pertimbangan dulu apakah sudah benar-benar aman atau belum seperti itu betul, ya Pak ya, untuk menjamin dan meyakinkan konsumen yang ingin mengkonsumsi begitu ya Pak ya. Oke, baiklah ya Pak Paneu, sementara itu dulu nanti kita beralih ke Pak Lurah, Pak Tukiyo. Ini yang membawai Hargo Tirto ya Pak ya. Monggo Pak, bagaimana andarannya untuk bagaimana mensupport warganya agar bisa memanfaatkan Jia ini biar bisa nggak hanya jadi penonton tapi benar-benar ikut merasakan dampak positif dari keberadaan Yogyakarta International Airport ini Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada kru dari Mega Suara tentunya yang mungkin untuk pada siang sore hari ini kita diundang dimohon untuk menceritakan segala hal kaitannya dengan tentunya keterkaitan desa wisata, khususnya adalah desa wisata Segajeh Lep-in. Tentunya kami atas nama dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih dan tentunya kami apresiasi juga karena dengan ini tentunya kedepannya nanti bisa membantu apa yang menjadi cita-cita kami warga masyarakat Hargo Tirto juga untuk ikut berpartisipasi dengan adanya NIA yang ada di Kulon Progo. Itu juga tentunya dengan adanya Segajeh Lep-in. Karena mengapa saya bilang seperti itu, karena tentunya bahwa ke depan betul apa yang dikatakan dari Bapak Paneu tadi, bahwa kita jangan hanya sebagai penonton, kita jangan hanya sebagai sudah ada kedekatan, sudah ada benang merahnya dari bandara dengan wilayah kami, namun kami tidak bisa berbuat apa-apa. Betul bahwa kami yang perlu kami persiapkan adalah SDM-nya, karena kalau bicara tentang sumber daya alamnya kami banyak sekali yang bisa kami manfaatkan. Tentunya juga di sana ada wisata Bule Payung, ada juga wisata Gunung Gajah, dan mungkin juga ada wisata Tawon Randu Alas itu yang ada di Hargo Tirto. Bahwa wisata Tawon Randu Alas adalah wisata yang di sana adalah ada peternakan lebah. Sedangkan dari lebah itu sendiri ya nanti akan menghasilkan tentunya madu-madu yang bisa dikonsumsi untuk kesehatan masyarakat kami. Di sisi lain juga bisa diperjualbelikan. Jadi itu merupakan sebagai tambahan penghasilan untuk masyarakat kami. Itu tentunya perlu kami perkenalkan juga di khalayak masyarakat luas. Itu
merupakan katakanlah kreatif dari warga kami, kreativitas dari warga kami. Jadi kami juga berharap dengan adanya NIA dan nanti akan dibuka dengan jalan bedah menoreh, tentunya itu nanti akan menambah income ataupun menambah pemasukan bagi warga atau masyarakat kami, tentunya di bidang UMKM. Karena kita juga dengan sumber daya alam yang sangat banyak, tadi sudah diceritakan oleh Bapak Penewu, kaitannya dengan empon-empon, kaitannya dengan umbi-umbian yang lain, memang kami adalah gudangnya. Gudangnya. Tinggal bagaimana caranya kami memoles, bagaimana caranya kami memberdayakan masyarakat kami, sehingga itu bisa menjadi pemasukan tambahan. Di sana tidak hanya umbi-umbian, namun kami juga sebagai penghasil utama gula Jawa di daerah istimewa Yogyakarta. Itu adalah Kulon Progo, dan sedangkan Kulon Progo lebih spesifiknya adalah kokap. Dan kami Hargotirto adalah bagian dari itu. Karena warga masyarakat kami hampir 75% dengan kesehariannya adalah sebagai pekerja UMKM gula Jawa. Oke, jadi 75% warga di sana mayoritas ini ya Pak sebagai pengrajin UMKM gula Jawa, seperti itu. Betul. Jadi kami sebagai penghasilan tetap adalah gula Jawa. Namun dengan kemajuan zaman yang lebih maju sekarang, ada juga kita membuat inovasi, yaitu dengan gula kristal. Ataupun yang lebih dikenal dari warga kami adalah gula semut. Mengapa gula itu dinamakan gula semut? Kenapa, karena nenek moyang kita itu dulunya itu kan gula itu dicampur dengan parutan kambil atau parutan kelapa. Itu kan mirip-mirip kayak semut, jadinya dinamakan gula semut. Kalau dulu hanya sebagai konsumsi warga masyarakat, mungkin dikala kita ada jaga warga, dikala kita ada pos kamling, itu sambil minum teh pahit sama gula ampas itu sangat nyaman, sangat bisa menghangatkan tubuh. Namun dengan kemajuan yang lebih maju, maka kita sekarang kita bikin gula kristal itu tidak pakai parutan kelapa, tidak pakai ampas. Terus pakai apa Pak ini Pak? Yang dibikin itu sebenarnya hanya gula Jawa saja. Gula Jawa saja. Namun ada juga yang dibikin kemasan, mungkin itu pakai rasa daun jeruk, bisa pakai rasa jahe juga bisa. Itu sangat membantu, masyarakat kami di dalam memajukan UMKM. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya dan dengan adanya bedah menoreh, kami bisa lebih leluasa ataupun lebih luas menjajakan UMKM kami, khususnya yang ada yang di wilayah Hargotirto. Apakah sampai saat ini sudah ada produk UMKM dari warga Kokap, terutama Hargotirto, yang sudah diperjualbelikan di kawasan bandara sini Pak? Sudah ada? Sebenarnya banyak. Oh sudah. Banyak, namun itu yang kebanyakan itu adalah hasil bumi kami. Jadi bukan kreativitas dari UMKM, namun itu juga membantu masyarakat kami. Namun ada juga yang dari KWT kami itu juga yang membuat jinco rasa gula aren, itu juga ada. Terus juga UMKM kami yang berkaitan dengan segajeh lewin juga, yang di sana batik, itu juga sudah masuk di wilayah bandaranya. Jadi sebenarnya banyak sekali. Juga
kalau hasil bumi ada durian, ada petai, itu kan bahwa wilayah kami sebenarnya sangat kaya ya Pak ya. Sangat banyak sekali sumber daya alamnya itu sangat banyak sekali. Meskipun di tempatnya yang tempat dataran tinggi, tapi warganya bisa ini sejahtera sendiri dari hasilnya sendiri, dari buminya sendiri, seperti itu Pak. Iya, sebenarnya dibilang sejahtera juga belum. Namun juga kami alhamdulillah karena kami juga bisa bertahan hidup dan kami juga tidak ketinggalan karena anak-anak kami, warga-warga kami juga bisa bersekolah sampai mungkin juga jenjang ke sarjana itu hanya karena penghasilan kami yang kebanyakan adalah sebagai penderes ataupun sebagai penghasil gula Jawa. Itu kita tidak bisa kita pungkiri karena memang bahwa hasil utama adalah itu. Iya, dan hasil utama tersebut bisa digunakan oleh warga di sana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya Pak ya. Betul. Namun harapan kami tentunya dengan adanya NIA, dengan adanya nanti bedah muroreh, bahwa UMKM kami akan meningkat lebih jauh, meningkat lebih tinggi. Iya, bisa berpartisipasi di sana seperti itu ya Pak betul, ya. Betul. Iya. Oke, terima kasih buat Pak Tukiyo, Pak Lurah Hargotirto sudah memberikan paparannya terkait bagaimana upaya dalam memberdayakan masyarakat di Hargotirto agar bisa mendayagunakan apa yang ada di sana, potensi di sana untuk kesejahteraannya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Tukiyo. Masih di acara browsing obrolan siang Mega Suara bekerja sama dengan Java Connection, dan acara ini disiarkan dari kawasan Tugu Malioboro, Yogyakarta International Airport. Dan sanak kadang Mega Suara juga pemirsa kanal YouTube Mega Suara, kanal YouTube Java Potret Java. Ini kita akan kembali berbincang selanjutnya dengan konseptor Desa Wisata Segajeh, beliau dengan Bapak Ali ya. Siang ini mungkin akan memberikan pengetahuannya, memberikan informasi bagaimana tentang Desa Wisata Segajeh yang punya ciri khas tersendiri, yaitu Live in and Education. Begitu ya Pak ya. Untuk slogannya atau mungkin menjadi ikonnya ya Pak ya. Oke, baiklah, silakan Pak, boleh dipaparkan untuk sanak kadang juga pemirsa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dan pemirsa Mega Suara dan kanal YouTube Java Connection ya. Iya, Potret Java. Potret Java. Iya. Terima kasih, siang hari ini kita diundang, suatu kehormatan yang luar biasa dari Mega Suara. Yang pertama bahwa Segajeh itu muncul ketika ada isu bandara Mbak Mama. Oh begitu, ya berarti jadi, belum lama ya Pak ya? Isu bandara itu kan kita tahun mendapatkan berapa, 2018 ya, 2018 itu kan kenceng, masih ada demo segala macam, penolakan segala macam ya. Tetapi kami dan teman muda yang hari ini juga ikut, itu ada penggerak penggiatnya di sana. Nah, itu salah satu orang yang selalu mendampingi untuk bagaimana membangun Segajeh sebetulnya. Kami meyakini bahwa bandara pasti akan terjadi di Kulon Progo. Iya, yakin ya Pak ya? Yakin gitu. Nah, dari situ kami membuat sesuatu dengan cara di hari Sabtu dan Minggu itu anak-anak mudanya kita ajak gotong royong. Kita membangun lagi, menghidupkan sebuah gotong royong yang dulu juga hampir mungkin sudah tidak sehebat dulu. Bahwa gotong royong lemah ya Pak. Iya. Gotong royong itu hampir pudar, tapi kita gerakkan lagi untuk membangun desa kami. Dengan tujuan kami tidak berharap apa-apa sebetulnya. Ya, jadi yang penting desa kami bagus, tertata, rapi. Insya Allah nanti ketika orang datang itu akan ada sesuatu yang berbeda. Akan terpesona ya. Iya, dari situ sebetulnya. Terus kemudian di 2018 akhir, ketika sudah tertata, kami membuat gazebo, kami menata jalan-jalan kami, kita tanami dengan tanaman-tanaman perdu. Dari situ kita, ini kalau misalnya kita buat wisata kayaknya bagus gitu. Baru muncul seperti itu. Dulu awalnya kita tidak punya gagasan ke sana sebetulnya. Terus kemudian saya masih ingat bahwa malam itu kita rapat, anak-anak mudanya juga menentang bahwa
yang mau kesini siapa gitu. Iya. Wisata itu kan ragu ya Pak ya. Wisata itu kan ada tempat alam yang indah. Terus kemudian ada spot fotonya seperti itu. Nah ini cuman kampung biasa berbukit-bukit yang ada di sana. Dan kemudian juga bahwa akses menuju ke sana dulu luar biasa. Sangat 2018 sulit. sangat sulit. Oke. Ya orang banyak mengeluh. Karena jalan waktu itu masih corblok. Oh begitu. Corblok kemudian hanya cukup satu mobil seperti itu. Nah, terus kemudian kami sering diskusi. Saya meyakini bahwa sesuatu yang punya ciri khas pasti akan dicari. Nah, terus kemudian kami di 2018 itu di 25 Mei kami membranding, Segajeh Live In and Edukasi. Itu branding kami. Brandingnya. Ya. Tetapi kalau slogan kami adalah pulang ke tempat simbah. Oh begitu. Iya. Kenapa pulang ke tempat simbah ini? Ini ada artinya atau maknanya seperti apa Pak? Sebetulnya simple ya, pulang ke tempat simbah. Simbah itu sesuatu orang tua yang memang harus ditengok. Iya. Ya harus ditengok. Kita juga harus sungkem leluhur seperti itu. Kita harus kita datangi seperti itu. Dan pulang ke tempat simbah itu sesuatu yang menyejukkan. Dan di awal kami tidak menyangka bahwa tamu-tamu kami justru dari SMA dari Jakarta, jadi Notre Dame, terus kemudian dari luar Jawa, luar DIY kita banyak yang datang ke live in di tempat kita. Mereka belajar, terus kemudian mereka tinggal. Kita punya homestay, Mbak. Oh begitu. Kita punya 28 homestay. Yang hari ini kamar mandinya sudah standar internasional. Oh. Satu-satunya di Argotirto, Pak Lurah aja. Mungkin bahkan di Kokap juga yang homestay-nya paling banyak juga di Segajeh Pak Panewin. Oh begitu. Nah seperti itu. Jadi kemudian kita perjalanan ke sana semakin ke sana, kemudian di 2019 2020 itu kita sudah sampai puncak bahwa ekonomi kreatif yang kita tidak sadari dulu berkembang. Tamu kami semakin banyak. Terus kemudian kami juga menghidupkan ibu-ibu KWT untuk membuat gula semutnya di packaging yang bagus. Ketika ada tamu mereka juga pasti beli oleh-oleh. Mereka punya ada gula semut itu rasa jahe, kemudian macam-macam rasa yang orang akan tertarik. Dan terus salah satunya kita juga punya batik yang kita namakan batik Sundul Langit. Karena tempatnya di atas gunung tinggi. Begitu. Terus namanya orang batik juga Sundul Langit batik Sundul Langit. Dengan teman-teman muda di sana yang mereka mengerjakan dengan cipratan dan goresan yang natural. Kita punya sesuatu yang memberanikan diri berbeda. Kalau batik itu lebih ke klasik, lebih ke motif-motif yang Jogja seperti, tapi kita padukan. Di situ ada teruntum, tetapi kita padukan dengan goresan kuas. Dan di 2020 Mbak kita sebenarnya jadi tuan rumah JISC, Jambore International Scott. 20 negara siap datang dan tinggal di Segajeh selama 2 hari waktu itu. Tapi ketika pandemi COVID ditutup, dilarang oleh pemerintah, ditunda sampai hari ini belum tahu kapan. Semoga nanti bisa terwujud ya Pak ya rencananya. Dan semakin bisa membuat boomingnya Segajeh begitu ya Pak ya. Boleh dilanjut Pak. Terus kemudian bahwa 2020 itu kita tidak boleh menerima tamu. Akhirnya anak-anak muda bingung ketika Sabtu Minggu kan mereka memandu outbound. Mandu tamu, mandu outbound, akhirnya off, betul-betul off. Selama off apa kegiatannya? Nah dari situ off, akhirnya kita produksi batik ini Mbak. Begitu. Kita produksi batik dan di luar ekspektasi kami bahwa selama pandemi justru batik ini yang laku. Batik ternyata yang laku malah. Yang bisa mengangkat teman-teman bertahan untuk tetap bisa bekerja di Segajeh, justru malah batiknya. Dulu kita sempat pesimis karena ada beberapa desa yang mereka sudah punya brand batik. Masa sih kita bisa mengalahkan mereka gitu. Tetapi itu tadi bahwa sesuatu harus kita tekuni ya. Kita tekuni, terus kita yakini bahwa sesuatu mesti ada sesuatu yang berbeda. Betul sekali. Mungkin itu gambaran sedikit Segajeh, nanti kita lebih bisa diskusi dan juga Pak Panewu, alhamdulillah punya seorang Panewu yang support, yang luar biasa. Kita undang Pak ke Segajeh langsung hadir. Pak Lurah ini Pak Lurah baru. Baru alhamdulillah Pak. Dan saya bilang Pak Lurah bahwa Segajeh ini adalah laboratorium kecilnya Argotirto.
Laboratoriumnya kecil ya, Oke. laboratorium. Karena apa? Karena apa, Ketika Pak? si gaji ini bisa sukses, kita akan melebar ke semua di Hargotirto. Oke. Ya, kita gandeng ke baiklah. tadi ada Tawon Randualas, ada Gunung Gajah, kita kerjasama dengan Pule Payung. Jadi kita membuat satu lingkaran paket wisata, Mbak, Oke. yang saling bisa menjual. Oke. Jadi kita tidak bisa wisata itu berdiri sendiri, nggak Iya, bisa. uh-uh. Jadi ada satu ekonomi Berkaitan. kreatif yang kita bangun bareng-bareng. Oke. Gunung oke. Gajah dan Pule Payung mereka yang jual alamnya, Iya. tetapi nginepnya Aha. belajar dengan masyarakatnya di Segaje. Oke. Karena mereka tinggal itu merasakan ikut benar-benar ikut yang punya rumah. merasakan Iya, ya. yang punya rumah mencari rumput, ikut mencari Oke. rumput. Kemudian bapaknya pagi-pagi deres, Iya. ikut bawa bumbung ya, Mm-mm. legennya seperti Iya, itu. Oke, berarti dari apa namanya live in-nya itu seperti ini ya Pak ya, yang Betul. dirasakan. J. Gimana Edukasi. Jadi mereka bisa edukasinya. belajar membatik, bisa belajar bikin gula semut. Ah, Malamnya nanti ada gamelan. Oke, ikut Kemudian di kita sana. ajak ke susur sungai. Kita punya Oke. sungai yang jernih, yang Oh, iya. bersih. Ini sungai apa Pak? Pantaran Sungai ya. Pantaran, Sungai ya. Pantaran. Jadi yang kita juga ikut mengedukasi masyarakat di sekitar. Yang dulu mereka buang sampah sembarangan, Ya. ketika kita jual Mhm. dan akhirnya bagaimana masyarakat bisa melestarikan ini Iya. kebersihan sungai. Kebersihan Ini juga- sungai, cinta juga- alam ya Pak ya, ya. seperti itu ya. Oke. Saling oke. saling keterkaitan. Saling gitu ya. terkait ya. Iya, Oke, betul. baiklah. Oke. Dan itu menjadi salah satu tamu anak-anak SD kita Iya. SMP yang favorit, mereka harus merasakan susur sungai. Oke. Jadi merasakan kembali ke alam, Iya, lepas. Iya, lepas. Orang-orang kota kan nggak bisa Iya, ciblon di iya, sungai. Di sungai ya. Tapi untuk keamanannya bagaimana Pak di Sungai Pantaran Ya, ini? tentunya bahwa beberapa tahun ini kita didampingi oleh Dinas Iya. Pariwisata. Oke. Jadi kita dari sisi safety-nya, kita anak-anak mudanya kita ikutkan diklat. Oke. Terus kemudian untuk ibu-ibu pengelola homestay juga didiklat bagaimana menjadi seorang housekeeping Iya. yang menata kamarnya, kebersihannya, menerima tamu itu sudah alhamdulillah kita punya SOP yang Oh, sudah ada jelas. SOP-nya sudah Jadi jelas ketika ya. tamu datang ke kami sudah nggak takut lagi. Oke, baiklah. Kembali ke Pak Panewu, ada yang ingin saya tanyakan kembali Pak. Untuk sasaran pengembangan pembangunan di Kapanewon Kokap seperti apa Pak? Juga potensi wilayah Kapanewon Kokap dari usaha UMKM-nya seperti apa? Boleh disampaikan. Ya, kembali kita tegaskan memang sebagian besar wilayah Kapanewon adalah pegunungan perbukitan Iya. yang mungkin bagi orang lain waduh neng gunung. Iya. Saya tapi kondisi ini kita tanggapi sebuah karunia di Iya. sana dengan potensi pegunungan itu banyak yang kita bisa tampilkan. Iya. Potensi-potensi jalan yang berkelok, Iya. gunung-gunung, view-view. Ini Iya. banyak tentunya kita di pengembangan khususnya kalau pembangunan utamanya untuk membangkit yang kita harapkan untuk bisa mengungkit Iya. perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kokap adalah sektor Mhm. wisata ini tentunya. Iya. Ini sektor wisata sebenarnya di Kokap ini Iya. salah satu dari kawasan strategis pengembangan pariwisata daerah KSPD. Oh iya. Ini di Kulon Progo ada beberapa KSPD Iya. Suroloyo dan sekitarnya, KSPD Kisendo dan sekitarnya, KSPD Sermo dan sekitarnya, Iya. KSPD Bandaraya dan sekitarnya, dan terakhir KSPD wilayah pantai. Ini Oke. alhamdulillah Kokap dengan Sermonya menjadi salah satu kawasan strategis pengembangan pariwisata daerah, sehingga ini tentunya kebijakannya akan disupport oleh pemerintah daerah Oke. bahkan pusat Nyun Sewu. Oh, iya. Ini di Nyun Sewu belum sempat tadi saya sampaikan di tahun 2000 kemarin, di tahun 21 ini kemarin kita mendapatkan bantuan bibit buah-buahan Bibit sekitar buah-buahan. 38.800 batang. Ini Oke. dengan berbagai buah durian, buah jambu, kelengkeng, macam-macam yang sesuai dengan potensi kontur tanah di Kapanewon Kokap. Ini harapannya ke depan ketika bedah jalur monoreh, Iya. KSPN Borobudur dia terhubung ini di Kokap ini Iya. sudah mulai daerah buah-buahan, sehingga Iya. tentunya ini kita harapkan juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kapanewon Kokap. Iya. Dan tentunya ini harapan ini juga
perlu didukung oleh semua komponen, karena wisata ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di kami. Yang pertama adalah infrastruktur, infrastruktur di Kokap cukup memprihatinkan, Mbak. Ini sehingga kita tentunya berharap kedepannya ini infrastruktur jadi fokus utama dari pemerintah daerah, karena otomatis ketika infrastruktur bagus, ini orang datang tidak kapok dan pengen mengulang, pengen kembali lagi. Yang kedua permasalahan ini sinyal, kadang di beberapa titik di Kabupaten Kokap ini kesulitan sinyal, ibarat era saat ini kan sinyal ibaratnya sebagai paling utama ya Pak. Paling utama sebagai menu yang harus diprioritaskan. Itu Mbak. Ya. Seperti itu ya pembangunan di Kapanewon Kokap. Kemudian potensinya seperti apa Pak untuk pelaku UMKM? Potensi ini cukup banyak Bapak, Mbak. Tadi di Kokap itu ada yang dari KWT aja 38 masing-masing KWT punya produk-produk mulai dari abon lele, terus ada olah-olahan dari pon-pon tadi, jahe, kunir dan lain-lainnya. Ini cukup banyak, total tadi sekitar 453 UMKM, dan ini tentunya menjadi perhatian kita bersama dengan dinas teknis untuk meningkatkan kapasitas mereka pelaku UMKM, baik dari sisi pemasaran maupun dari sisi kualitas produksi. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Panaibu Kokap tentang bagaimana pengembangan usaha dan bagaimana peluang yang ada di sana. Dan Sanak Kadang Mega Suara juga Anda pemirsa kanal YouTube Mega Suara juga Potret Java masih Anda ikuti browsing obrolan siang dengan tema peran pengusaha wisata dan UMKM memanfaatkan peluang keberadaan JIA. Dan kita masih bersama 3 narasumber kita, ada Bapak Panaibu Kokap, ada Bapak Lurah Kokap, ada juga dari Lurah Hargotirto. Iya, Bapak Lurah Hargotirto, juga ada Pak Ali, konseptor Desa Wisata Segaji. Kita masih akan berbincang, kita lanjutkan lagi ke Pak Lurah Hargotirto ya. Oke, Pak Lurah Hargotirto, ini bagaimana peluang warga di Hargotirto dalam mengembangkan usahanya? Ya, tentunya sebenarnya sangat besar sekali peluang itu ada. Karena apa saya bilang seperti itu? Karena warga kami juga sebenarnya kreatif juga. Jadi di lain kita hanya mengandalkan mungkin yang warung-warung di lingkungan ada, namun juga warga kami juga ada yang sudah bekerja sama mungkin dengan warung-warung yang ada mungkin di Kota Wates ataupun yang ada di Sleman. Itu sebenarnya sudah dari kemarin itu sudah ada kerjasama. Jadi kaitannya dengan peluang tentunya itu sangat besar sekali, dan kami dari pemerintah desa sangat berharap. Jadi bahwa dengan adanya NIA ini betul-betul warga kami tidak hanya menjadi penonton, namun warga kami sebagai pelaku, sebagai pelaku UMKM, sebagai pelaku tentunya usaha, baik itu yang di pertanian, baik itu juga mungkin yang di pariwisata, tentunya juga tidak lepas juga yang ada di kebudayaan, karena bahwa ketiga potensi itu wilayah kami ada, Mbak. Jadi pertanian, UMKM dan kebudayaan dan pariwisata tentunya kami sangat bangga sekali kami sangat bangga sekali dengan wilayah kami. Kalau memang kami tidak bisa mensikapi, mungkin itu menjadi kendala. Namun setelah kita bisa manfaatkan, tentunya bahwa bahwa pegunungan, pedesaan adalah sebagai tujuan utama. Sebagai wisatawan sekarang ini adalah tidak ke kota-kota, namun orang desa. Maka saya sepakat apa yang tadi sebagai katakanlah semboyan dari Sekajeh Live In, kembali ke simbah, intinya sama saja kembali ke desa. Itu bahwa di sana prinsip-prinsip kegotong royongan, prinsip-prinsip kerukunan
bertetangga itu sangat diutamakan. Ya. Oke. Ya, dan juga bahwa sekarang yang namanya orang wisata kebanyakan adalah ke wisata alam. Iya. Ke wisata pegunungan. Iya. Semuanya itu kami ada. Iya. Makanya kami bangga sekali Iya. dengan adanya wilayah kami, biarpun lembah-lembah dan bukit-bukit, namun ternyata setelah kita gali, setelah kita manfaatkan, bahwa di sana ada nilai plus ataupun ada nilai ekonominya. Iya. Intinya seperti itu. Iya, oke. Jadi apapun yang ada di sana, kekayaan alam yang di sana, terus potensi yang ada di sana adalah peluang ya Pak ya. Peluang usaha, peluang untuk memajukan wilayah Hargotirto, peluang untuk bisa menjamin keberlangsungan kesejahteraan warga di sana, begitu Pak? Betul. Cuman sebenarnya juga masih yang saya keluhkan adalah kaitannya dengan UMKM, biarpun warga kami sudah ada yang mungkin bekerja sama dengan yang ada di kota-kota, namun kami mengharapkan kepada Pak Penewu mudah-mudahan nanti bisa mengusahakan kaitannya kami diberikan katakanlah rumah produksi Pak Penewu. Jadi bahwa ada rumah produksi di sana sebagai penampung UMKM warga ataupun masyarakat kami. Jadi warga masyarakat kami andai kata yang kreatif membuat mungkin itu olahan empon-empon, olahan dari umbi-umbian, itu tinggal menyetor saja di rumah produksi itu Pak. Jadi kami mohon tentunya nanti bantuan dari Pak Penewu untuk memperhatikan kami kaitannya dengan rumah produksi. Mungkin begitu. Oke, iya. Terima kasih Pak Lurah Hargotirto sudah menjelaskan peluang usaha di wilayah Hargotirto. Masih dari kawasan Tugu Malioboro Yogyakarta International Airport, Sanak Adang Mega Suara masih Anda ikuti browsing dengan tema peran pengusaha wisata dan UMKM memanfaatkan peluang keberadaan dia di Kulon Progo, dan acara ini terselenggara kerjasama Mega Suara radionya Kulon Progo dengan Java Connection Art Management. Sanak Adang Mega Suara masih akan kita lanjutkan obrolan kita siang hari ini, dan bagaimana masih semangat untuk mengikuti obrolan siang ini? Masih ya Pak ya? Siap. Ya, kita lanjutkan kembali, kita akan kembali menyapa Pak Ali sebagai konseptor dari Desa Wisata Segaje. Bagaimana Pak ini dengan kerjasama oleh pihak lain juga pemerintah dalam mengembangkan Desa Wisata Segaje? Bagaimana? Ya, yang pertama saya bilang ke teman-teman muda di sana yang awalnya bahwa ayo apa yang kita buat gitu, apa yang kita bikin, jangan mengharapkan pemerintah dulu baru kita membuat gitu. Jadi kita dari bawah, baru nanti orang atas mesti melihat apa yang kita lakukan. Dan alhamdulillah Mbak, dari kemarin belum lama kita didampingi oleh perguruan tinggi dari Akparda. Apa ini Pak? Akademi Pariwisata Dharma Bangsa yang ada di Yogyakarta. Kita didampingi, diajari ibu-ibu PKK-nya, KWT-nya diajari untuk membuat packaging yang bagus, yang layak jual seperti itu. Bahkan kita didampingi juga sampai ke PIRT-nya Pak. Terus kemudian hari ini alhamdulillah kita kerjasama dengan UNY. Kita dapat terobosan baru. UNY mereka pengabdian masyarakat akan hadir di Segaje. Bahkan saya bilang jangan Segaje tapi Hargotirto. Hargotirto. Jadi nanti lebih kita meluas. Jadi apa yang kita bikin itu nanti imbasnya ke semua. Karena memang kalau saya menggarap satu desa Hargotirto kan nggak mungkin Mbak. Tapi satu titik kecil dulu bahwa ini jadi, ini kelihatan baru. Dan ini membuktikan bahwa tamu yang datang ke kami memang membuat desa wisata itu nggak gampang ya. Karena yang dirubah adalah mindset masyarakatnya. Mengajak masyarakat ini juga sulit ya Pak. Tidak juga semudah kita membayangkan. Betul. Jadi ketika mereka kita ajak kerja bakti terus serana duitnya kan gitu. Kayak kemarin selama 2 tahun ini pandemi ini kan kita benar-benar mati. Alat-alat kami, tempat-tempat outbound kami rusak semua. Tapi alhamdulillah juga kami diperhatikan oleh pemerintah. Kemarin dapat bantuan juga melalui Pok Darwis. Jadi alat-alat kita juga kita perbarui. Sudah diperbarui. Dan kami punya keyakinan bahwa pandemi akan berakhir.
Dari awal bulan ini tamu kita sudah tercatat, terlihat kembali. Sudah mereka sudah meningkat, sudah pesen. Kalau ya sudah booking, kalau nggak booking dia nggak akan kebagian tempat. Begitu, ini berarti sudah banyak respon dari wisatawan yang ingin wisata di Segaje. Mereka beberapa sekolah ingin mengadakan camping di tempat kita, karena kita punya lapangan, kita punya pendopo, dan pendopo ini kita kerjasama dengan kebetulan kita masuk di desa super prioritas, Mbak. Jadi Segaje ini masuk desa super prioritas Badan Otorita Borobudur. Jadi kita memang benar-benar diprioritaskan untuk bahwa dikembangkan ya. Betul. Kita dikasih dana oleh Kemendes untuk membuat gedung kesenian, gedung budaya di sana. Jadi kita juga punya kamar mandi untuk anak-anak yang mereka camping. Ada sekitar 10 kamar mandi yang memang juga standar internasional, dan kita juga punya kamar mandi yang untuk difabel. Begitu. Jadi kalau ada tamu wisata yang cacat pakai kursi roda, kita juga bisa juga diberikan kesempatan bisa berwisata di Segaje seperti itu ya Pak ya. Jadi ini kerjasama yang dilakukan oleh Desa Wisata Segaje itu tidak hanya pemerintah tapi juga lembaga-lembaga yang lain, begitu ya Pak ya. Betul. Jadi kita bagaimana membangun dengan lembaga, karena lembaga ini adalah pendampingannya lebih ke SDM. SDM tadi terkait bahwa sumber daya manusia kita, mohon maaf kita masih ketinggal. Tetapi ketika pihak-pihak dunia kampus, dunia akademik, mereka lebih ke bagaimana ketika ada wisatawan datang, mereka ada pelatihan bahasa Inggris, mereka ada itu tadi pelatihan bagaimana untuk kebersihan kamarnya, homestay-nya, terus kemudian kulinernya layak tidak, seperti itu kan. Karena tamu kami adalah tamu-tamu yang notabene orang-orang kaya. Istimewa begitu ya Pak ya. Berarti sambutannya juga harus istimewa, suguhannya juga harus istimewa ya Pak ya. Di situ dan salah satunya kita juga mengangkat di Hargotirto itu punya kuliner yang namanya nasi tiplek. Nasi tiplek? Iya, nasi tiplek. Apa ini Pak? Ini saya jadi penasaran. Ini harus datang ke Hargotirto, Mbak. Gak bisa dibayangkan ya berarti ya. Prakteknya harus lihat langsung Pak. Jadi nasi dibungkus daun pisang, kemudian dikasih sedikit santan agak gurih, kemudian dikukus. Begitu ya. Nasi tiplek ya. Kemudian nanti sama urapannya apa? Urapan nanti ada daun singkong atau daun pepaya di situ. Begitu ya. Itu menjadi ciri khas kami. Ciri khasnya Segaje. Ini akan kami angkat lagi dan ternyata tamu-tamu kamu suka dengan itu. Suka dengan suguhan itu. Baiklah, ini dari makanannya banyak banget ya Pak ya. Nggak hanya gula semut, ada juga nasi tiplek ya. Tiplek ya Pak ya? Iya. Bukan triplek ya. Iya. Jadi ingat triplek nanti ingat nasi tiplek ya. Baiklah. Iya, masih bersama Anda di browsing obrolan siang Mega Suara kerjasama dengan Potret Java, dan juga kita berada di kawasan Tugu Malioboro, Yogyakarta International Airport. Kita lanjutkan kembali obrolan kita masih bersama 3 narasumber kita. Kita kembali menyapa Pak Panewu. Pak Panewu, bagaimana Pak ini harapannya untuk kemajuan pembangunannya? Ya, harapan tentunya kita optimis ke depan dengan adanya bandara. Kita mungkin dulu nggak menyangka ada bandara di Kulon Progo, dan tentunya ini ditindaklanjuti oleh jalur emas Zia Borobudur. Lalu lintas jalan utama adalah Kokap. Ini saya optimis pembangunan program-program pembangunan khususnya pengembangan wisata di Kabupaten Kokap akan berhasil. Dan ini tentunya banyak dukungan dari pihak pemerintah maupun swasta. Ini tentunya saya yakin akan semakin berkembang. Sebagai contoh, mungkin akhir-akhir ini saya sudah banyak muncul kafe-kafe di daerah Kokap ini, seperti di Gunung Gajah, di Hargowilis ini sudah muncul pengembangan kafe-kafe dari para investor. Ini tentunya indikasi yang menunjukkan Kabupaten Kokap layak untuk menanamkan investasi. Ini kata kuncinya. Dan yakin ini kedepannya seiring dengan perkembangan waktu Kokap akan semakin maju. Seperti itu ya Pak ya harapannya, semakin maju dan berkembang dan betul. Bisa
mensejahterakan warganya. Ya, itu intinya ini saya. Oke. Baiklah, kembali ke Pak Lurah Hargotirto ya. Pak Tukiyo, bagaimana kalau Bapak dengan adanya Bandara Iya juga perkembangan pembangunan di Kulon Progo, bagaimana harapan tentang program-program yang ada di Kulon Progo ini, Pak? Iya, intinya sebenarnya sama. Iya. Sepakat dengan Bapak Penewu bahwa kami dari pemerintah desa punya harapan, dan harapan itu adalah bahwa mensejahterakan masyarakat Hargotirto itu adalah harga mati. Namun cara-caranya tentunya kami juga kaitannya dengan pembangunan. Kami siap bekerjasama dengan pihak manapun, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Bahkan juga kami tidak menutup kemungkinan bisa bekerja sama dengan swasta. Namun bahwa kunci adalah bahwa kebersamaan, kerukunan, dan tentunya merapatkan barisan itu juga termasuk harus tidak ditinggalkan. Itu juga sebagai harga mati. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini, bahwa kita rukun, kita bekerja sama, kita damai, namun kita tidak maju, hanya berputar di bawah garis kemiskinan, tentunya itu juga tidak baik. Namun juga sebaliknya, bahwa kita menginginkan kita sejahtera, kita maju, namun kerukunan dan kebersamaan kami itu adalah sebagai utama. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Lurah Hargotirto dengan paparannya, dengan harapannya yang ini memang sangat berupaya untuk mensejahterakan warganya. Begitu ya Pak ya. Sukses untuk usaha dan semangatnya, semoga semakin berkembang Hargotirto ya Pak ya. Terima kasih. Iya. Oke, masih di obrolan siang Mega Suara, Sanak Kata Mega Suara disiarkan dari kawasan Tugu Malioboro, Yogyakarta International Airport. Kita kembali menyapa Pak Ali. Pak Ali masih semangat? Masih Pak. Semangat dari. Iya, oke Pak Ali. Ini saya tertarik dengan hal pemasaran dan juga pengembangan usaha di Segaje itu seperti apa Pak? Untuk hal pemasarannya. Di awal tahun 2020 kebetulan Segaje itu nggak tahu sengaja atau tidak, kita dapat bantuan dari Kominfo. Ya, dan satu-satunya di Hargotirto itu salah satu dusun yang dibantu oleh Kominfo dikasih internet IndiHome gratis. Alhamdulillah. Semakin semangat Pak dalam mengembangkan usahanya. Dan itu pita lebar. Kita tidak menggunakan radio, pita lebar, dan itu pakai kabel. Bagaimana kalau saya menarik kabel dari kota, dari Wates sampai Segaje berapa miliar gitu kan. Tetapi alhamdulillah Kominfo melihat Segaje karena apa yang kita lakukan selama ini. Dari situ jadi akhirnya waktu itu juga menjadi satu perang batin terhadap anak-anak muda. Internet bisa menjadi sesuatu yang negatif, tetapi bisa juga positif. Nah, akhirnya saya bilang ke Kominfo, kami siap, dan terima kasih kita dikasih bantuan pita lebar internet, tetapi tolong anak-anak muda kami diajari, didiklat bagaimana mereka pinter di dunia digital marketing. Di situ. Tetapi sampai hari ini kita masih banyak kekurangan. Teman-teman muda yang ada di sana itu mereka juga sudah terbiasa membuat konten-konten kecil. Bagaimana dia mempromosikan pariwisata kami. Bagaimana nikmatnya tinggal di desa kami. Itu akhirnya bahwa sampai orang Jakarta saja tahu gitu. Jadi mereka juga melihat dari digital marketing yang mereka buat. Jadi konten-konten yang mereka buat. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita memang satu-satunya marketing kami itu dari YouTube, dari Facebook, kemudian dari IG. Nah, nanti bisa dicek, bisa dilihat di FB-nya adalah Segaje Live In and Edukasi Desa Wisata. IG-nya juga begitu, Segaje Live In. Iya, jadi promosi wisatanya lewat medsos ya Pak ya. Medsos. Dan kalau booking juga lewat medsos itu. Iya, di medsos tentunya sudah ada nomor handphone yang bisa dihubungi, kemudian mereka bisa
artinya bisa pesan ke pesan kami, di situ, bisa booking ke kami karena memang terus terang kalau tidak booking mereka akan tanggal-tanggal tertentu sudah terisi. Oke, bisa sudah tertunda begitu ya Pak Ya, ya. betul. Oke, tidak bisa cepet-cepet misalnya minggu ini pesan bisa Nggak besok bisa Mbak, nggak jadi bisa ketika ya? mereka mendadak Nggak saya bisa. mau pakai tanggal sekian nggak bisa, biasanya Nggak bisa. 1 bulan atau Oke. paling cepat itu 2 minggu sebelumnya mereka Oke, udah booking. berarti harus jauh-jauh hari ya Iya. kalau memang kepingin Iya. melakukan wisata di sana seperti itu. Betul. Oke, Betul. baiklah. Masih di acara obrolan siang Mega Suara, Sanak Kadang Mega Suara, juga terima kasih Anda pemirsa kanal YouTube Mega Suara juga Potret Java yang masih menyaksikan browsing obrolan siang dengan tema peran pengusaha wisata dan UMKM memanfaatkan peluang keberadaan dia di Kulon Progo yang kali ini disiarkan dari kawasan Tugu Malioboro, Yogyakarta International Airport. Mungkin untuk closing statement Pak, ini bisa disampaikan apa unek-uneknya dari Pak Panewu, Pak Konseptor, juga Pak Lurah. Monggo silakan. Mungkin saya dulu ya. Iya boleh. Saya berharap bahwa kita punya seorang Panewu yang luar biasa. Iya. Terus terang Mbak, kita tidak promosi tapi mereka adalah beliau ini adalah low profile. Oke. Saat segaji ada luar biasa. Iya. Selalu mendampingi kami. Mensupport Dan begitu. Pak Tokyo juga sebagai lurah support bahwa desa wisata kami akan maju. Kami akan bekerja sama dengan beberapa komponen yang ada di desa. Bahwa wisata tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Jadi lembaga yang saya pimpin adalah desa wisata. Saya akan kerjasama dengan Pok Darwis. Saya akan kerjasama dengan KWT. Saya akan kerjasama dengan pertanian. Jadi saling menjual. Jadi nanti walaupun masih ada miskomunikasi antara desa wisata dan wisata desa, tapi tidak menjadi masalah buat kami. Ya, jadi artinya bahwa tujuan kami sama. Bagaimana membangun, menaikkan ekonomi kreatif yang ada di desa, biar kemakmuran yang terjadi di desa, anak-anak bisa menjadi orang tuanya kita bisa sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Manfaatnya itu mungkin bisa saya. dirasakan oleh seluruh warga begitu. Betul. Ya. Baiklah Pak Panewu, monggo. Saya yakin ini sektor wisata ini adalah salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi dan kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kapanewon Cup, dan tentunya ini butuh sinergitas semua pihak baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Tiga pilar tersebut harus jalan bersama. Tentunya ini akan mendukung keberhasilan Kapanewon Cup untuk memajukan masyarakat dengan modal culture, natur, budaya, alam ini lengkap di Kapanewon Cup, sehingga ini sebagai potensi yang bisa kita jual dan harapannya tentunya akan memakmurkan masyarakat Cup. Pak Lurah Hargoterto, silahkan. Bahwa intinya karena kami kemarin waktu kami mau maju jadi lurah juga kami punya target-target Bu. Jadi target tahun pertama seperti apa, tahun kedua seperti apa, itu sebenarnya kami sudah punya terencana. target. Makanya kami menginginkan bahwa dengan adanya NIA, dengan tentunya nanti adanya bedah menoreh, kami juga menginginkan tentunya kepastian dari pemerintah tingkat nasional yang kaitannya dengan bedah menoreh, karena warga kami juga sebagian pasti dengan adanya bedah menoreh itu UMKM akan meningkat dan ekonomi masyarakat akan meningkat. Namun juga sebagian karena belum ada kepastian titik-titiknya itu melalui mana, lebarnya itu seberapa, itu warga juga banyak yang khawatir karena dia mau membangun mungkin rumah atau membangun ruko apapun, dia takut jangan-jangan nanti juga tergusur dengan adanya jalan-jalan itu. Makanya kami mengharapkan tentunya juga lewat Pak Panewu, nanti juga lewat pemerintah yang di atasnya kaitannya dengan jalan, mohon untuk kepastiannya supaya segera katakanlah dipatok. Intinya itu. Namun pada dasarnya bahwa pembangunan kami sangat mendukung karena itu pembangunan akan tentunya mensejahterakan masyarakat luas, dengan harapan kalau nanti betul-betul itu sudah terrealisasi,
kami tidak hanya tentunya kami lebih mudah untuk menjualkan produk-produk dari UMKM kami. Mungkin itu harapan dari kami, bahwa kami menginginkan kaitannya dengan bedah menoreh itu segera ada kepastian. Oke, itu ya Pak ya harapannya. Oke. Dan Sanak Kadang Mega Suara juga Anda pemirsa kanal YouTube Mega Suara, kanal YouTube Potret Java. Demikian obrolan siang kita di kesempatan hari ini dengan tema peran pengusaha wisata dan UMKM memanfaatkan peluang keberadaan YIA di Kulon Progo yang disiarkan lewat kanal YouTube Mega Suara dan Potret Java dari kawasan Tugu Malioboro Yogyakarta International Airport. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Yulianto, Pak Nebu Kokap, Bapak Lurah Hargoteto, Bapak Tukiyo, Pak Ali sebagai konseptor Desa Wisata Segajeh. Juga terima kasih untuk Sanak Kadang Mega Suara yang sudah bergabung di kanal YouTube Mega Suara dan Potret Java. Saya Lilis akan berpamitan dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara.